Menyala abangku, doa publik terkabul tepat tadi malam. Ketum PSSI Erick Thohir langsung ambil keputusan cerdas ini usai timnas Indonesia menang dramatis tadi malam. Bahkan Erick Thohir sampai bilang begini yang bisa masyarakat Indonesia sangat bangga melihatnya. Simak fakta bahagianya di sini. Supporter Malaysia demo besar-besaran, bakar mobil dan menjarah semua pusat perbelanjaan. Pelatih Malaysia dan Presiden Federasi Malaysia memutuskan mundur usai timnas Malaysia ditahan imbang memalukan oleh tim antah berantah di Piala AFF 2024 jadi harapanku. Di sisi lain ini pernyataan super aneh pelatih Malaysia asal Spanyol yang justru buka aibnya sendiri ke publik. Apakah itu? Begini penjelasannya. Yes, alhamdulillah langsung dapat kabar super bahagia. FIFA putuskan tepat tadi malam timnas Indonesia dapatkan hadiah luar biasa ini usai menang atas tuan rumah Myanmar di Piala AFF 2024. Padahal bukan agenda FIFA, tapi dapatkan hal hebat ini. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Mantap, ini baru fans garis keras timnas Indonesia. Usai nekat tendang kepala Marcelino Ferdinand tadi malam pakai shoot bola keras. Pemain Myanmar ini langsung kena mentalnya usai diserang total oleh fans timnas Indonesia tadi malam. Sampai lakukan hal bodoh ini. Ini penjelasan lengkapnya. Hacker kelas dunia asal Indonesia bobol situs media Vietnam yang lagi-lagi buat berita melecehkan timnas Indonesia. Situs kebobol, rekening dikuras habis. Karyawannya ngamuk marah besar, obrak-abrik isi kantor, jadi harapanku usai buat pengumuman ngawur begini soal timnas Indonesia. Penasaran? Simak detail lengkapnya berikut ini. Federasi Sepak Bola Myanmar langsung putuskan pecat pelatih Myanmar Myo Hlaing Win secara tidak terhormat usai kalah memalukan dari timnas Indonesia tadi malam di kandang sendiri. Jadi tuntutanku usai pengakuan aneh dan konyol sang pelatih usai kalah tadi malam. Bisa-bisanya ia buat pernyataan bodoh kayak gini. Simak ulasan lengkapnya di sini. Bung Towel langsung stroke kejang melihat ini. Shin Tae-yong ungkap rahasia besar kemenangan timnas Indonesia tadi malam di laga perdana Piala AFF 2024. Walaupun sempat macet di babak pertama, ternyata Shin Tae-yong sengaja sembunyikan senjata ampuh. Kok bisa begitu? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Mantap, ini baru berkelas kapten. Usai sempat dihujat dan dicaci maki netizen karena tampil buruk di kualifikasi Piala Dunia. Asnawi Mangkualam langsung bungkam bacot sampah pembenci dengan tampil memukau tadi malam dan cetak gol. Dan langsung ungkap kejutan besar ini ke publik. Apa yang ia utarakan? Tonton video sampai habis. Dasar sombong gak tahu malu. Jangan senang dulu kau bangsat. Mentang-mentang kini ada di puncak klasemen sementara di atas timnas Indonesia. Bisa-bisanya pelatih Vietnam Kim Sang-sik malah ngomong sampah kayak gini. Fans timnas Indonesia autogram pengen nampol muka taiknya. Ini kronologi beritanya. Hahaha, remuk, rasakan kau negara komunis gak tahu malu. FIFA putuskan pemain naturalisasi baru Vietnam Rafael Son dilarang tampil melawan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Publik Vietnam dan Bung Towel jelas auto nangis kejang menderita melihat ini. Apa alasan FIFA melarang pemain ini dan tentu bantu timnas Indonesia? Simak ulasan detailnya di sini. Sumpah lelucon, apalagi ini padahal Thailand sudah juara 7 kali di Piala AFF. Bisa-bisanya ketua federasinya Madam Pang buat kebijakan sangat aneh ini ke skuad Gajah Perang. Padahal baru menang telak 10-0 lawan Timor Leste, malah berikan bonus konyol kayak gini. Memangnya apa yang diperbuat Madam Pang? Ini ulasan lengkapnya. Yes, mantap, ini baru kabar super top Marco Top.
Hitung-hitungan timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 setelah menang 1-0 atas Myanmar terbuka lebar. Ini cara lengkapnya. Pengakuan jujur Martin Paes usai timnas Indonesia menang tadi malam di Piala AFF 2024 sampai bawa-bawa satu pemain ini yang pernah dipermalukan oleh istrinya sendiri. Wah, siapakah itu dan bagaimana ceritanya? Simak ulasan lengkapnya di sini. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Menyala abangku, doa publik terkabul tepat tadi malam. Ketum PSSI Erick Thohir langsung ambil keputusan cerdas ini usai timnas Indonesia menang dramatis tadi malam. Bahkan Erick Thohir sampai bilang begini yang bisa masyarakat Indonesia sangat bangga melihatnya. Simak fakta bahagianya di sini. Setelah kemenangan timnas Indonesia atas Myanmar, Erick Thohir memberikan apresiasi tinggi kepada perjuangan skuad Garuda. Melalui unggahan di Instagram pada Senin malam dalam kurung 9 Desember 2024, Erick menekankan semangat juang yang tak kenal lelah dari para pemain Indonesia. 3 poin pertama untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Tak pantang menyerah dan terus berjuang untuk meraih kemenangan. Semangat untuk pertandingan selanjutnya, tulis Erick Thohir. Menurut Erick, kemenangan ini menjadi bukti bahwa pemain muda Indonesia semakin menunjukkan kualitas mereka di level internasional. Alhamdulillah kita bisa memetik kemenangan 3 poin di laga pembuka. Setiap laga pembuka pastinya laga yang berat dijalani, apalagi mayoritas pemain kita adalah pemain muda di bawah usia 22 tahun, ujarnya. Erick juga menyebutkan bahwa ini adalah awal yang sangat baik, mengingat timnas Indonesia di Piala AFF kali ini didominasi oleh pemain-pemain muda yang sebagian besar bermain di liga domestik. Artinya, jam terbang mereka bertambah dengan membela timnas, tambahnya. Harapan Erick Thohir pun jelas, yakni agar para pemain yang paling muda di antara peserta lainnya bisa terus meningkatkan performa mereka. Bagaimana menurut Anda tentang perkembangan timnas Indonesia yang dihuni oleh banyak pemain muda? Apakah Anda optimis dengan perjalanan mereka di turnamen ini? Ayo, berbagi pendapat di kolom komentar. Supporter Malaysia demo besar-besaran, bakar mobil dan menjarah semua pusat perbelanjaan. Pelatih Malaysia dan Presiden Federasi Malaysia memutuskan mundur usai timnas Malaysia ditahan imbang memalukan oleh tim antah berantah di Piala AFF 2024 jadi harapanku. Di sisi lain ini pernyataan super aneh pelatih Malaysia asal Spanyol yang justru buka aibnya sendiri ke publik. Apakah itu? Begini penjelasannya. Selepas pertandingan, pelatih timnas Malaysia Paul Marty Vicente mengungkapkan perasaannya setelah Harimau Malaya gagal meraih kemenangan penuh di markas Kamboja. Paul Marty Vicente menyadari bahwa laga pembuka di kandang lawan memang selalu sulit dijalani, terutama dengan atmosfer panas yang ditimbulkan oleh pendukung tuan rumah. Namun, ia mengaku terkejut dengan kemampuan Kamboja yang berhasil mencetak 2 gol ke gawang timnya. Saya tahu pertandingan pertama akan sulit karena bermain di kandang lawan dengan atmosfer yang sangat panas dari pendukung tuan rumah, ujarnya. Namun, saya tidak menyangka Kamboja bisa mencetak 2 gol ke gawang kami. Meski begitu, Paul Marty Vicente tetap merasa puas karena timnya berhasil meraih poin pertama dan mencetak gol pertama di turnamen. Bagaimanapun, saya puas karena seluruh tim berhasil meraih poin pertama dan gol pertama, tambahnya. Pelatih asal Spanyol itu juga optimistis, mengingat masih ada 3 pertandingan lagi di babak penyisihan grup. Masih ada 3 pertandingan lagi di babak penyisihan grup dan kami masih punya waktu untuk memperbaiki diri, ujar Paul Marty Vicente. Di sisi lain, Fergus Tierney yang mencetak gol penyelamat bagi timnas Malaysia mengungkapkan kekecewaannya dengan hasil imbang tersebut. Bagi pemain naturalisasi itu, 1 poin yang diraih sama saja dengan kekalahan. Bagi saya menang 1 poin sama dengan kalah dalam pertandingan, kata Fergus Tierney. Ia juga menegaskan bahwa kemenangan harus diraih di pertandingan selanjutnya melawan Timor Leste.
Kami seharusnya dapat melakukannya dengan lebih baik, namun secara keseluruhan, kami tidak melakukannya dengan terlalu buruk, ujarnya. Tim Kamboja tampil bagus, mereka membawakan pertandingan yang sulit dan tentu saja tim Malaysia tidak menyangka hal itu. Bagaimana menurut Anda tentang hasil imbang Malaysia melawan Kamboja? Apakah Malaysia harus lebih siap menghadapi lawan berikutnya? Tulis komentar Anda di bawah. Yes, alhamdulillah langsung dapat kabar super bahagia. FIFA putuskan tepat tadi malam timnas Indonesia dapatkan hadiah luar biasa ini usai menang atas tuan rumah Myanmar di Piala AFF 2024. Padahal bukan agenda FIFA, tapi dapatkan hal hebat ini. Penasaran? Simak video ini sampai selesai. Timnas Indonesia berhasil naik 1 peringkat dalam ranking FIFA. Kini berada di posisi 124 dunia. Setelah meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar pada matchday pertama Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung di Stadion Thawuna, Yangon, Myanmar, pada Senin, 9 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut memberikan tambahan 1,8 poin untuk timnas Indonesia yang membawa total angka mereka naik dari 1135,11 menjadi 1136,91. Pencapaian ini semakin memperkuat posisi Indonesia, sementara rival mereka di Asia Tenggara, Malaysia, masih terperangkap di peringkat 132 dunia. Skuad Harimau Malaya yang dilatih oleh Paul Marty Vicente justru kehilangan 90 poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Kamboja yang berada di peringkat 180 dunia pada matchday pertama grup AAMEC 2024. Timnas Indonesia berpeluang mendapatkan angka lebih besar lagi jika mampu meraih kemenangan atas Vietnam. Apa pendapat Anda tentang kemajuan timnas Indonesia ini? Ayo, tuliskan komentar Anda di bawah. Mantap, ini baru fans garis keras timnas Indonesia. Usai nekat tendang kepala Marcelino Ferdinand tadi malam pakai shoot bola keras. Pemain Myanmar ini langsung kena mentalnya usai diserang total oleh fans timnas Indonesia tadi malam. Sampai lakukan hal bodoh ini. Ini penjelasan lengkapnya. Pertandingan perdana grup B Piala AFF 2024 antara timnas Indonesia dan Myanmar diwarnai insiden kontroversial yang melibatkan pemain tuan rumah, Hein Pyo Win. Aksi tak sportif yang terjadi di Stadion Thawuna, Yangon, Myanmar pada Senin dalam kurung 9 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat ini langsung memicu amarah publik, khususnya netizen Indonesia. Insiden itu terjadi menjelang akhir babak pertama ketika Marcelino Ferdinand, gelandang muda timnas Indonesia, terjatuh di lapangan setelah menerima tackle keras dari salah satu pemain Myanmar. Bola yang berada di dekat Marcelino kemudian ditendang keras oleh Hein Pyo Win ke arah kepala Marcelino, meskipun kondisi Marcelino saat itu sudah tidak dalam posisi bermain. Tindakan tersebut jelas memicu reaksi keras dari pemain-pemain timnas Indonesia yang langsung mengecam aksi tersebut. Keributan sempat terjadi di pinggir lapangan, namun wasit segera mengambil keputusan dengan memberikan kartu kuning kepada Hein Pyo Win. Meski insiden tersebut berhasil mereda di lapangan, amarah netizen Indonesia justru meluas ke media sosial. Akun Instagram Hein Pyo Win dibanjiri komentar protes dari warganet Indonesia yang mengungkapkan kekecewaan mereka atas tindakan tidak sportif tersebut. Merespons serangan tersebut, Hein Pyo Win akhirnya memutuskan untuk membatasi kolom komentar di akunnya. Namun meskipun fitur komentar dibatasi, beberapa komentar geram dari netizen masih terlihat di unggahannya. Apa pendapat Anda tentang insiden ini? Apakah tindakan Hein Pyo Win sudah seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Hacker kelas dunia asal Indonesia bobol situs media Vietnam yang lagi-lagi buat berita melecehkan timnas Indonesia. Situs kebobol, rekening dikuras habis. Karyawannya ngamuk marah besar, obrak-abrik isi kantor, jadi harapanku usai buat pengumuman ngawur begini soal timnas Indonesia. Penasaran? Simak detail lengkapnya berikut ini.
Kemenangan dramatis Timnas Indonesia atas Myanmar pada matchday pertama fase grup B Piala AFF 2024 ternyata tidak lepas dari sorotan tajam media Vietnam. Media lokal Vietnam, Soha.vn melontarkan ejekan kepada tim asuhan Shin Tae-yong meskipun Indonesia berhasil meraih 3 poin penuh. Soha.vn justru memuji permainan tuan rumah Myanmar yang dinilai lebih efektif dengan serangan-serangan berbahaya sepanjang babak pertama. Bukan Indonesia melainkan Myanmar yang bermain lebih efektif dengan menciptakan tembakan lebih dahsyat ke arah gawang lawan sepanjang babak pertama, tulis media tersebut. Mereka bahkan mencatat bahwa Myanmar tampil lebih berbahaya dengan strategi serangan balik defensif yang mereka terapkan. Tepat pada menit keempat, mereka sempat mendapat situasi mengancam gawang Indonesia, imbuh Soha.vn. Salah satu momen yang disebutkan adalah ketika Myanmar hampir mencetak gol pada menit ke-38 saat bola membentur mistar gawang Indonesia. Situasi paling disayangkan Myanmar di babak pertama adalah ketika bola membentur mistar gawang Indonesia pada menit ke-38, tulis mereka. Namun meski menghadapi banyak kesulitan, Soha.vn tetap mengakui kualitas timnas Indonesia sebagai tim unggulan. Sempat terengah-engah Indonesia mengirimkan surat perang ampuh kepada tim Vietnam sebelum pertandingan, tulis mereka dengan sindiran. Meski mengalami banyak kesulitan, tim Indonesia tetap menunjukkan kualitas sebagai tim unggulan sehingga meraih kemenangan penting sebelum menghadapi Vietnam. Meskipun ada kritik dari media Vietnam, timnas Indonesia tetap bisa merayakan kemenangan berharga yang membawa mereka selangkah lebih dekat ke babak selanjutnya. Bagaimana menurut Anda, apakah Indonesia memang layak mendapat kritik atau justru kemenangan ini sudah cukup membuktikan kualitas mereka? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Federasi Sepak Bola Myanmar langsung putuskan pecat pelatih Myanmar Myo Hlaing Win secara tidak terhormat usai kalah memalukan dari timnas Indonesia tadi malam di kandang sendiri. Jadi tuntutanku usai pengakuan aneh dan konyol sang pelatih usai kalah tadi malam. Bisa-bisanya ia buat pernyataan bodoh kayak gini. Simak ulasan lengkapnya di sini. Pelatih Myanmar Myo Hlaing Win mengungkapkan rasa puasnya terhadap penampilan timnya meski harus kalah 0-1 dari timnas Indonesia. Menurutnya secara permainan, anak asuhnya tidak kalah jauh dari skuad Garuda. Saya senang dengan cara tim kami bermain. Kita bermain seperti yang kita inginkan, kata Myo Hlaing Win dengan penuh keyakinan. Myo Hlaing Win juga mencatat bahwa timnya mampu menciptakan banyak peluang, terutama di babak pertama, namun sayangnya mereka gagal mengonversinya menjadi gol. Banyak peluang kita ciptakan di babak pertama juga, tapi kita tidak bisa mencetak gol, ujarnya. Ia menambahkan, kami kurang beruntung sebagai tim karena tak mendapat gol yang seharusnya kita layak. Pelatih asal Myanmar ini juga menyadari bahwa dalam sepak bola, terkadang sebuah tim bisa merasa tidak pantas kalah meski tidak mampu mencetak gol. Di sepak bola ada pertandingan-pertandingan jika sebuah tim tidak perlu kalah jika mereka tidak mendapat gol yang layak buat mereka, kata Myo Hlaing Win. Namun ia juga mengakui kualitas timnas Indonesia, terutama dalam hal kedalaman skuad. Timnas Indonesia lebih baik dari kami dalam hal pemain cadangan, jelasnya. Meskipun Myanmar kehilangan beberapa pemain penting dalam laga pembuka ini, Myo Hlaing Win optimistis timnya akan semakin siap menghadapi pertandingan berikutnya melawan Filipina. Meskipun kami kehilangan beberapa pemain penting di pertandingan pembuka ini, kami akan mempersiapkan diri lebih baik untuk laga lawan Filipina, tambahnya. Apa pendapat Anda tentang pernyataan pelatih Myanmar ini? Apakah Anda setuju bahwa mereka layak mendapatkan gol? Berikan komentar Anda di bawah. Bung Towel langsung stroke kejang melihat ini. Shin Tae-yong ungkap rahasia besar kemenangan timnas Indonesia tadi malam di laga perdana Piala AFF 2024. Walaupun sempat macet di babak pertama, ternyata Shin Tae-yong sengaja sembunyikan senjata ampuh. Kok bisa begitu? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Shin Tae-yong mengungkapkan rahasia di balik kemenangan timnas Indonesia atas Myanmar di Piala AFF 2024. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, kunci keberhasilan tersebut adalah kerja keras dari para pemain muda yang ditambah dengan peran penting dari pemain senior yang membantu junior-junior mereka.
Shin Tae-yong mengakui bahwa pertandingan pertama selalu sulit, apalagi Indonesia bertanding sebagai tim tamu. Namun berkat kekompakan antara pemain muda dan senior, timnas Indonesia akhirnya meraih kemenangan. Timnas Indonesia memang mayoritas dihuni oleh pemain muda dalam ajang sepak bola Asia Tenggara ini. Namun ada beberapa pemain senior yang sudah berpengalaman dan menjadi andalan seperti Rafael Struijk, Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Hoki Caraka, dan Muhammad Ferrari. Pertandingan pertama selalu sulit. Tapi seperti yang saya sebutkan kemarin, tim ini mayoritas dihuni pemain U22, pemain-pemain muda. Para pemain senior yang ada juga menunjukkan upaya maksimal mereka, ujar Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemain atas kerja keras mereka di lapangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke posisi kedua klasemen dengan 3 poin, sementara Myanmar tertahan di posisi keempat dengan 0 poin. Bagaimana menurut Anda tentang sinergi antara pemain muda dan senior dalam kemenangan ini? Yuk beri komentar Anda. Mantap, ini baru berkelas kapten. Usai sempat dihujat dan dicaci maki netizen karena tampil buruk di kualifikasi Piala Dunia. Asnawi Mangkualam langsung bungkam bacot sampah pembenci dengan tampil memukau tadi malam dan cetak gol. Dan langsung ungkap kejutan besar ini ke publik. Apa yang ia utarakan? Tonton video sampai habis. Setelah kemenangan gemilang timnas Indonesia atas Myanmar, Asnawi Mangkualam, pemain Port FC, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemain dan staf pelatih. Terima kasih kepada kerja keras para pemain, staf pelatih malam ini, ujarnya dengan penuh syukur. Tentu senang dengan kemenangan malam ini, lanjut Asnawi, yang juga merasa bangga dengan pencapaian timnya. Ia menekankan betapa pentingnya 3 poin yang diraih di laga tandang ini, mengingat pertandingan ini tidak mudah. Karena kita bisa dapat 3 poin di laga tandang, laga ini berjalan sulit, ujar Asnawi. Apalagi ini adalah laga perdana di turnamen yang selalu penuh tantangan. Selalu sulit saat menjalani laga perdana, tetapi kami bisa meraih hasil yang diinginkan, tambahnya. Asnawi juga tidak lupa untuk mengapresiasi kerja keras seluruh tim. Jadi, saya berterima kasih kepada pemain dan staf pelatih atas kerja kerasnya hari ini, ucapnya. Bicara soal gol kemenangan, Asnawi mengungkapkan bahwa gol tersebut bukanlah kebetulan. Kami melatih skema ini, katanya. Kami terus mengasah skema untuk gol ini, tambahnya mengungkapkan bahwa persiapan matang dalam latihan akhirnya membuahkan hasil yang manis. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia menorehkan awal yang baik di Piala AFF 2024. Bagaimana menurut Anda tentang persiapan timnas Indonesia dan gol kemenangan tersebut? Apakah Anda melihat peningkatan kualitas permainan mereka? Tulis komentar Anda di bawah. Dasar sombong gak tahu malu. Jangan senang dulu kau bangsat. Mentang-mentang kini ada di puncak klasemen sementara di atas timnas Indonesia. Bisa-bisanya pelatih Vietnam Kim Sang-sik malah ngomong sampah kayak gini. Fans timnas Indonesia autogram pengen nampol muka taiknya. Ini kronologi beritanya. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik mengungkapkan rasa puasnya setelah timnya berhasil menyalip timnas Indonesia di tabel klasemen sementara Piala AFF 2024. Usai kemenangan timnya, Kim Sang-sik menyatakan memenangkan pertandingan pertama sangat penting bagi kami. Saya puas dengan apa yang ditunjukkan para pemain. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para penggemar Vietnam yang datang memberikan dukungan luar biasa. Terima kasih kepada para penggemar yang datang dalam jumlah besar hari ini. Kami berusaha melakukan yang terbaik, tambahnya. Dengan kemenangan tersebut, Kim Sang-sik merasa semakin percaya diri dan mengirimkan pesan tegas untuk Indonesia menjelang pertandingan selanjutnya. Indonesia dan Thailand tidak membawa skuad terkuat di Piala AFF 2024, ungkap pelatih asal Korea Selatan ini. Namun meski lawan tidak diperkuat skuad terbaik, Kim Sang-sik menegaskan bahwa timnya tetap berjuang semaksimal mungkin untuk mencapai final sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai final sesuai target yang ditetapkan, katanya. Pelatih berusia 56 tahun ini juga yakin bahwa timnya sudah dalam kondisi terbaik, baik fisik maupun mental.
Kami yakin para pemain bisa dikatakan 100% siap baik secara fisik maupun mental, ujarnya penuh keyakinan. Secara keseluruhan, saya yakin mengatakan bahwa tim dapat meraih hasil bagus di semua pertandingan, tutup Kim Sang-sik. Bagaimana pendapat Anda tentang keyakinan pelatih Vietnam ini? Apakah Indonesia harus waspada menghadapi mereka? Tulis komentar Anda di bawah. Hahaha, remuk rasakan kau negara komunis gak tahu malu. FIFA putuskan pemain naturalisasi baru Vietnam Rafael Son dilarang tampil melawan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Publik Vietnam dan Bung Toel jelas auto nangis kejang menderita melihat ini. Apa alasan FIFA melarang pemain ini dan tentu bantu timnas Indonesia? Simak ulasan detailnya di sini. Keputusan FIFA terkait status pemain Vietnam, Nguyen Xuan San, secara tak langsung memberikan kabar baik bagi timnas Indonesia menjelang pertandingan mereka di Piala AFF 2024. Berdasarkan konfirmasi dari FIFA yang dilansir oleh Phoenix Press, Xuan San baru akan memenuhi syarat untuk bermain setelah 20 Desember 2024. Tepatnya setelah ia telah tinggal di Vietnam selama 5 tahun berturut-turut. Akibatnya, Xuan San dipastikan absen dalam 3 pertandingan awal Vietnam di Piala AFF 2024, termasuk laga melawan Indonesia pada 15 Desember 2024. 3 pertandingan yang akan dilewatkan oleh Xuan San adalah melawan Laos pada 9 Desember, Indonesia pada 15 Desember, dan Filipina pada 18 Desember. Artinya, Xuan San yang merupakan pencetak gol terbanyak Liga Vietnam dengan 31 gol pada musim 2023/2024 tidak akan bermain melawan timnas Indonesia dalam pertandingan yang akan datang. Ini tentu menjadi keuntungan bagi Indonesia yang akan terhindar dari ancaman pemain yang dikenal sebagai raja gol di Liga Vietnam tersebut. Meskipun absen di turnamen ini, Xuan San sendiri mengungkapkan kecintaannya terhadap Vietnam. Saya sudah lama tinggal di Vietnam dan ini adalah rumah saya, kata Xuan San. Negara ini telah memberikan segalanya bagi saya. Saya hanya berusaha memaksimalkan bakat saya dan berjuang bersama tim. Saya di sini untuk mencetak gol, membantu Vietnam bermain lebih baik, dan memenangkan piala, tambahnya dengan penuh semangat. Absennya Xuan San jelas memberikan kesempatan lebih besar bagi timnas Indonesia untuk meraih hasil positif. Namun tentunya Vietnam masih memiliki banyak pemain berkualitas yang bisa memberikan tantangan besar bagi Indonesia. Bagaimana menurut Anda, apakah absennya Xuan San cukup menguntungkan timnas Indonesia? Apa yang harus dilakukan Indonesia untuk memaksimalkan peluang di laga ini? Ayo, tuliskan komentar Anda di bawah. Sumpah lelucon apalagi ini, padahal Thailand sudah juara 7 kali di Piala AFF. Bisa-bisanya ketua federasinya Madam Pang buat kebijakan sangat aneh ini ke skuad Gajah Perang. Padahal baru menang telak 10-0 lawan Timor Leste, malah berikan bonus konyol kayak gini. Memangnya apa yang diperbuat Madam Pang? Ini ulasan lengkapnya. Untuk memotivasi tim Gajah Perang, Federasi Sepak Bola Thailand dilaporkan telah menyiapkan bonus besar jika mereka berhasil melaju ke babak semifinal Piala AFF 2024. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Bongda24h.vn, Thailand akan menerima bonus sebesar 3 juta baht jika tim asuhan Masatada ECE berhasil mencapai 4 besar di turnamen tersebut. Jika dikonversikan ke dalam mata uang rupiah, bonus tersebut setara dengan sekitar 1,4 miliar rupiah, jumlah yang cukup signifikan untuk memotivasi para pemain dalam meraih target tersebut. Sebagai informasi tambahan, Thailand sebelumnya telah menerima bonus yang jauh lebih besar. Setelah sukses memenangi Piala AFF 2022, tim Gajah Perang mendapatkan bonus sebesar 19,4 miliar rupiah dari federasi dan sponsor. Selain itu, mereka juga menerima bonus 2,2 miliar rupiah setelah berhasil menjadi juara di Piala Raja 2024. Dengan adanya insentif besar ini, tentunya motivasi timnas Thailand untuk tampil maksimal di Piala AFF 2024 semakin kuat. Apakah bonus besar ini akan jadi pembangkit semangat mereka untuk melangkah lebih jauh? Bagaimana menurut Anda, apakah hal ini dapat memberi dampak positif bagi performa tim? Tulis komentar Anda di bawah. Yes, mantap, ini baru kabar super top Marco Top.
Hitung-hitungan timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 setelah menang 1-0 atas Myanmar terbuka lebar. Ini cara lengkapnya. Untuk lolos ke semifinal Piala AFF atau AMEC 2024, timnas Indonesia perlu finish di dua besar grup B dan ada beberapa skenario yang memungkinkan mereka mencapai tujuan tersebut. Timnas Indonesia dapat memastikan tempat di 4 besar jika berhasil menyapu bersih 4 laga sisa di grup, yaitu saat menjamu Laos pada Kamis, 12 Desember 2024. Tandang ke Vietnam pada 15 Desember 2024, dan menghadapi Filipina di kandang pada 21 Desember 2024. Namun selain menyapu bersih 3 laga tersebut, timnas Indonesia masih bisa lolos ke semifinal jika mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan pamungkas. Sebagai contoh, kemenangan atas Laos, hasil imbang dengan Vietnam, dan kemenangan atas Filipina sudah cukup untuk membawa Indonesia ke semifinal. Timnas Indonesia hampir pasti akan menang atas Laos mengingat perbedaan kualitas antara kedua tim. Kesimpulannya, dengan tambahan sekitar 7 poin, timnas Indonesia hampir dipastikan lolos ke semifinal AMEC 2024. Apakah mereka bisa merealisasikannya? Tentunya tantangan besar menanti, terutama menghadapi Vietnam dan Filipina. Bagaimana menurut Anda, apakah timnas Indonesia mampu melewati ujian-ujian berat ini? Tulis komentar Anda di bawah. Pengakuan jujur Martin Paes usai timnas Indonesia menang tadi malam di Piala AFF 2024 sampai bawa-bawa satu pemain ini yang pernah dipermalukan oleh istrinya sendiri. Wah, siapakah itu dan bagaimana ceritanya? Simak ulasan lengkapnya di sini. Martin Paes dibuat kagum dengan lemparan ke dalam Pratama Arhan yang berujung gol ke gawang Myanmar di Piala AFF 2024. Aksi lemparan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain Suwon FC itu begitu memukau hingga Paes tak bisa menahan kekagumannya. Tak lama setelah gol tersebut, Paes langsung mengunggah foto jersey Pratama Arhan di Instagram story pribadinya @martinpaes sebagai bentuk apresiasi. Meskipun Martin Paes sendiri tidak ikut serta dalam turnamen yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF karena tengah difokuskan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia tetap memberikan pujian terhadap aksi luar biasa Arhan. Dengan singkat, Paes menulis stop yang menggambarkan rasa kagumnya terhadap kualitas lemparan tersebut. Aksi Pratama Arhan yang menciptakan gol spektakuler ini memang telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk Martin Paes. Pujian dari Paes semakin menunjukkan betapa pentingnya peran Arhan di timnas Indonesia dan kualitas luar biasa yang dimilikinya. Apa pendapat Anda tentang lemparan jarak jauh Arhan yang menghasilkan gol tersebut? Tulis komentar Anda di bawah.